Inilah pembangunan underpass Joglo Kota Solo yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY tahun 2023-2024 ditargetkan selesai pada 20 Desember 2024 dan diupayakan percepatan untuk fungsional tanggal 10 Desember 2024. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan di Simpang Joglo, memperlancar arus lalu lintas, dan mempersingkat waktu tempuh dari semula 20 menit menjadi 2 menit karena lalu lintas kereta dan kendaraan sudah terpisah. Penasaran seperti apa kondisi terbarunya? Yuk tonton video ini sampai selesai, dan yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Ora obah, ora mama. Halo, assalamualaikum sedulur, balik lagi di channel Kakak TV. Di kesempatan kali ini saya berada di area Simpang Joglo Solo. Nah, ini sedang dikebut pengerjaan Simpang Joglo Solo atau underpass Simpang Joglo ya. Sementara untuk area jembatannya itu sudah rampung sedulur. Nah, ini saya berada di Jalan Pieret Tendean ya sedulur. Dan untuk Jalan Ki Mangunsarkoro hingga Jalan Sumpah Pemuda itu masih ditutup. Nah, untuk di Jalan Pieret Tendean ini sedang dilakukan proses pengecoran ya. Ini sudah ada yang dicor rigid sebelah kanan kita sedulur ya. Dan ini baru akan dimulai pengecoran rigid. Sementara untuk Jalan Kolonel Sugiono itu juga masih ditutup ya sedulur ya. Nah, ini jadi dikebut untuk pengerjaan di area tengah nih, mantap sekali sedulur. Oke sedulur, kita coba melihat di bagian tengahnya ya. Nah, ini untuk jembatan yang merah, jembatan Simpang Joglonya ini sudah rampung dan sudah bisa dilintasi sedulur. Mantap sekali nih. Nah, ini ya, jadi pengerjaan yang dikebut di area tengah untuk underpass Simpang Joglonya sedulur. Nah, ini jadi seperti ini ya kondisi yang ada di bagian tengah underpass Simpang Joglo sedulur. Nanti kalau sudah rampung dan sudah jadi bakalan mengurangi kemacetan ini. Nah, ini yang sana Jalan Ki Mangunsarkoro, yang ke sana Jalan Sumpah Pemuda. Inilah visual terbaru pembangunan underpass Joglo di Kota Solo. Kini telah mencapai progres fisik 90% per 25 November 2024. Proyek ini dirancang untuk mengurai simpul kemacetan di kawasan Simpang Joglo akibat perlintasan sebidang dengan rel kereta api dan pertemuan sejumlah ruas jalan utama. Dari pantauan udara, untuk pekerjaan dinding underpass tampak sudah selesai semua. Penggalian pun juga nampak sudah hampir rampung, tinggal penguatan beberapa struktur dan pekerjaan penataan bundaran di bawah jembatan kereta api. Terlihat pula di sini sedulur sedang dilakukan pengecoran LC rigid. Sedangkan untuk di sini ada crossbeam. Nah, crossbeam ini bisa disebut sebagai balik melintang, berfungsi sebagai penahan dinding underpass. Pemasangan crossbeam ini dipasang pada ketinggian dinding underpass minimal 5,2 meter. Nah, sedangkan nanti setelah bagian sisi dari crossbeam yang kita saat ini kini saksikan yang telah dilakukan proses pengecoran, di ujungnya itu nanti ada ground angkur ya sedulur, dipasang di bawah ketinggian dinding 5,2 meter. Oh ya sedulur, pembangunan ini sudah sesuai target ya.
Jadi underpass Joglo mulai dikerjakan pada November 2023 dan ditargetkan selesai pada 20 Desember 2024. Nah, ini kondisi yang ada di area tengah ya sedulur. Jadi dalam pembangunannya, proyek ini menggunakan metode konstruksi diafragma wall untuk mengatasi rembesan air tanah serta scan pile dan T-beam di area bawah jalur kereta api. Metode ini memastikan stabilitas infrastruktur meskipun ruang gerak terbatas. Underpass Joglo ini juga dilengkapi elemen estetika dan lingkungan, seperti ruang terbuka hijau dengan penanaman 300 pohon. Dinding underpass dihiasi ornamen bertema kembang edipeni, merepresentasikan budaya Solo dengan motif batik dan nilai keberagaman. Sebagai informasi, underpass Joglo memiliki total panjang penanganan 1025 meter, termasuk struktur underpass sepanjang 450 meter dengan lebar 18,3 meter. Proyek ini dirancang untuk mengakomodasi arus lalu lintas di Simpang Joglo yang merupakan pertemuan dari 7 ruas jalan strategis, yaitu Jalan Sumpah Pemuda, Jalan Tendean, Jalan Kolonel Sugiono atau Jalan Nasional, Jalan Pemugaran Utama, Jalan Manunggal atau Jalan Kota, dan Jalan Solo Purwodadi atau Jalan Provinsi. Nah, inilah kondisi yang berada di Jalan Sumpah Pemuda ya sedulur. Nampak crossbeam ini juga sudah terpasang dan juga sudah dilakukan pengecoran rigid di Jalan Sumpah Pemuda. Wah, mantap sekali ya. Saluran underpass kanan dan kiri juga nampak sudah rampung dan konkret barrier pun sudah terpasang sedulur. Jadi itu nanti buat taman ya, untuk pohon-pohon di kanan dan kiri underpass. Oke sedulur, di sini ada 2 proyek di kawasan Simpang Joglo ya, masing-masing jalur KA Elevated Solo Balapan Kadipiro atau rel layang Joglo yang progresnya sudah mencapai 90%. Bahkan sudah ada pengoperasian single track elevated rail dengan dilewati kereta api pada tanggal 30 Oktober lalu. Nah, apakah rel layang Joglo ini akan digunakan penuh pada masa Natal dan Tahun Baru mendatang ya sedulur? Ini masih melihat perkembangan proyek lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya, kereta api Bandara Adi Sumarmo relasi Solo Balapan Bandara Adi Sumarmo menjadi saksi sejarah sekaligus menjadi kereta api penumpang pertama yang melintas di atas rel layang kereta api Simpang Joglo ini sedulur. Pendinasan tersebut menandai beroperasinya jalur KA Single Elevated Petak Solo Balapan Kadipiro dan jalur ganda KA Petak Kadipiro Kaliyoso. Nah, sekarang rel layang KA Simpang Joglo ini sudah beroperasi dan semakin tertata. Kira-kira siapa nih sedulur yang sudah pernah naik kereta api melintasi rel layang Simpang Joglo ini? Coba komen di kolom komentar ya. Oke, kita kembali ke pembahasan progres pembangunan underpass Simpang Joglo ya sedulur. Jadi pembangunan ini akan memberikan efisiensi signifikan terhadap waktu tempuh dan biaya perjalanan. Seperti waktu tempuh dari rata-rata 5,12 menit menjadi hanya 0,6 menit atau penghematan hingga 89%. Kecepatan rata-rata kendaraan dari 15 km per jam menjadi 50 km per jam. 3 kali lebih cepat ya sedulur. Nah, yang terakhir, biaya operasional kendaraan dari 8,61 juta rupiah per jam menjadi 5,33 juta rupiah per jam dengan penghematan hingga 3,20 juta rupiah per jam. Wah, mantap sekali ya sedulur.
Jadi selain memperlancar arus lalu lintas, ruas ini akan menjadi jalur utama yang memacu perekonomian lokal. Nah, kita berharap kawasan sekitar juga akan lebih ramai ya sedulur, termasuk usaha kecil seperti warung nasi liwet. Proyek ini juga diharapkan menjadi solusi permanen bagi permasalahan kemacetan di Simpang Joglo, sekaligus meningkatkan kenyamanan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Serta buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora obah, ora mamah.